Gini, taruh yang waktu di Palu, ya yang waktu di Palu, Ya, itu aneh dengernya, itu karena di sana banyak yang namanya LGBT. lu Siapnya bisa bertanggung jawab. Lu bisa bertanggung jawab atas atas statement lu ya. Ini direkam. enggak, Tapi lu tidak mempunyai solusi. Masa iya kita membiarkan saudara-saudara kita yang LGBT ini mati gitu aja, kan nggak mungkin. gue pribadi nggak nganggap saudara, men. Gue pribadi Baik. nggak nganggap saudara. Nganggap saudara ya. Oke. Iya. Gue bukannya santri alay, men. Gue santri gaul. Berarti santri gaul itu boleh berkata kasar. Lu ngelihatnya cuma ustadz-ustadz yang ini sih, yang yang lemah gemulai gitu, yang ngomongnya kayak gimana? Oh, berarti ada ustadz yang ngomong kotor. Oh banyak, ada. Jangankan ngomong bego, ada kok Habib yang ngomong bangsat. Jangan lupa subscribe dulu channel ini guys. Bantu saya untuk 100.000 subscriber. Bro setuju gitu ya mendukung Ferdian Paleka untuk melakukan prank yang bersifat bully ya, menurut saya ya, bersifat bully terhadap si para waria gitu ya. Dan pada akhirnya dampaknya adalah menuai sebuah kontroversi termasuk di saya gitu. Saya meriak video bro, dan saya berkata di situ saya agak kurang setuju dengan sikap dan cara bro menyampaikan pesan. Tapi saya tidak membantah apa yang bro katakan secara hukum Islam gitu ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan fikih gitu ya. Saya tidak membantah. Nah, saya sempat membaca gitu ya, bro tersinggung gitu dengan dengan konten saya, sampai bro bilang saya goblok dan segala macam. Nah, baik, hari ini mari kita buka dengan saya mempersilahkan bro untuk berbicara apapun dari konten saya, karena kan saya sudah meriak konten bro, sekarang giliran bro meriak konten saya. Apapun statement bro saya akan dengar tanpa saya potong sama sekali. Silakan. Kalau misalkan si Ferdian tersebut ngeprank ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak kecil, tidak ada bencongnya, maksudnya itu. Tidak ada bencongnya, tidak ada warianya. Itu nggak bakalan aneh bikin video, nggak bakalan aneh bikin video. Catat ya. Iya, catat. Nah, Oke. makanya aneh bikin video itu khusus cuma ibaratkan suka aja dengan si Ferdian tersebut yang ini. Jadi intinya kalau misal jangan bilang kalau misalkan malu yang di prank gimana, misalkan bapak lu yang di prank, itu bukan ini maksudnya. Nggak bakalan aneh misalkan bikin video misalkan yang di prank cuma itu doang mah. Siap. Oke. Lanjut ya. Lanjut gue jawab dulu boleh nggak? Ya udah, bebas. Gue jawab ya. Bro, di konten lo itu lo mengkritisi orang-orang. Lo bilang, "Untuk apa kalian membela bencong?" Lo bilang gitu. Sementara kami ini tidak membela bencong, bro. Yang kami bela adalah sisi kemanusiaannya, gitu. Sekarang yang gue tanya sama lu ya, apakah menurut lu bencong itu tidak pantas hidup? Ih, bro. Enggak. Ya. Kemanusiaan, Persepsi pribadi lu. Oke. kemanusiaan sama agama itu di atas mana? Lebih di atas mana? Agama sama kemanusiaan. Kalau ente ngomongin lebih ada- kemanusiaan, jangan ya. Kalau misalnya ente masalah nginiin kemanusiaan, di hukum Islam itu para penghina agama dipenggal. Itu kemanusiaan. Iya. Kalau misalkan dihitung dari sisi HAM ya, itu sangat melanggar. Tapi kalau misalkan di syariat, itu nggak apa-apa. Jadi ente lebih milih mana? Syariat apa nginiin kemanusiaan? Coba mikir. Tergantung konteksnya. Mikir. Kalau menurut gue. Oke, gue mikir. Oke, ini gue kasih sebuah cerita sama lu ya. Ini kenapa nih? Ini jaringannya agak nge-lag. Sorry. Aman ya jaringan ya? Aman Nil? Sinyal bang, sinyal. Suaranya hilang. Oke, ini kayaknya udah cukup lah, teman-teman semua udah pada masuk. Oke, gue sambung yang tadi ya. Gue cut aja bagian ceritanya, langsung ke sini aja deh. Bukankah di dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk memanusiakan manusia, bro? Bukannya kita diajarkan untuk saling memaafkan, adanya pintu tobat. Itu apakah tidak lu perhitungkan gitu? Bro,
Di dalam ini permasalahannya adalah dilihat dulu. Ini kita lagi ngebahas apaan misalkan. Ini kita lagi ngebahas adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Siap. Itu baik. Jadi jangan ngomong masalah kemanusiaan, Bro. Iya, oke. Allah aja nih. Allah aja nih Tuhan kita ya. Tuhan kita aja udah jelas melaknat, Bro. Iya, Jadi jangan melaknat ya. Nah, Tuhan kita melaknat para penyuka sesama jenis. Itu bukan cuma di akhirat, melainkan di dunia juga langsung diajab. Baik. Pernah kali dengar cerita kaum Sodom, kaum Lut, kaum ini? Iya, pernah. Oke. Nah, baik. itu dia makanya. Jadi nggak baik. usah ngebahas masalah kemanusiaan. Siap. Allah aja Tuhan kita ini. Ngelarang. Iya benar. Itu ngelarang. Gue setuju kok. Di YouTube gue juga gue bilang gue setuju akan hal itu. Gue tidak membantah itu ya, karena sebagai seorang muslim sudah seharusnya gue meyakini, mengimani apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bener banget. Nah, yang jadi pertanyaan gue ya, solusi lu untuk waria ini apa? Kalau misalkan lu udah berpedoman pada itu, terus lu sangat-sangat, gue lihat sangat-sangat membenci waria, apa solusi lu gitu? Enggak, Bro. Jadi kan di video itu gue cuma berpendapat gitu maksudnya. Di video yang gue buat itu gue cuma menyatakan bahwasanya gue suka. Oke. Maksudnya suka perlakuan siapa namanya si Ferdian itu. Jadi itu doang. Ibarat kan lu suka sesuatu terus lu ungkapin gitu. Intinya gitu aja, men. Apa masalahnya gitu maksudnya kan? Enggak, kita boleh putar kali ya punya dia ya. Lu ngejudge kita semua. Nah, ya. Bahwasanya kita itu membela banci. Ya dong. Lo bilang apakah kalian pengen jadi banci? Kenapa kalian membela kaum banci? Kan itu yang lo bilang, yang lo sebut. Gini bro. Gue mau ngejawab gini. Oke, kita putar. Cukup Allah, kalian itu apa sih? Hah? Kalian itu manusia yang benar-benar parah ngebela bencong. Astagfirullahaladzim. Bencong sih dibela. Emang kalian mau jadi bencong, ha? Kalau misalkan kita pikir, ya, seberapapun buruk dosa seseorang, mau itu dia suka mabok, mau itu dia suka zina atau sama perempuan lain misalkan ya, itu dia lebih baik daripada penyuka sesama jenis. Catat itu. Karena itu hakikatnya udah beda. Udah punya konteks lain lagi maksudnya kalau dia dari segi agama, kalau misalnya penyuka sesama jenis. Jadi misalkan taruhlah si Ferdian ini, dia tukang berbuat maksiat gitu kan, bener nggak? Ya kan? Dilawanin sama penyuka sesama jenis. Kira-kira lebih milih mana nih? Ibaratkan begitu loh. Lebih milih mana ibaratkan? Bukan lebih milih mana sih? Bukan Kalau misalkan kalian semua ngebela yang penyuka sesama jenis, berarti kalian parah. Makanya saya mengatakan berarti kalian memihak kepada kaum Lut ibaratkan. Jadi seperti itu. Bro, berarti gini ya. Gue percuma sih kayaknya jawaban lu kemana-mana nih. Gue cuma yang gue maksud, kenapa lu menuduh kita membela banci gitu? Ya karena lu nggak di pihak. Maksudnya karena lu. Oke, karena gue nggak di pihak Ferdian. Oke, baik. Intinya gini loh. Gua nggak mengajak kalian untuk mendukung si Ferdian. Ngajak sama sekali nih buat para netizen. Gua nggak nyuruh lu semua pada memihak ke si Ferdian. Cuma di sini adalah konteksnya bahwasanya gue ini cuma menyampaikan gitu rasa suka gua terhadap si Ferdian yang telah menghinakan kaum Lut ibaratkan. Jadi seperti itu. Gue kira suka yang lain. Oke, ya udahlah ya. Biarkan netizen yang menilai ya dari atas jawaban lu ini. Karena kalau kita berdebatkan nggak akan ada akhirnya, ya kan? Oke. Tadi lu bilang bahwasanya gue bertanya sama lu ya. Karena lu sangat menghinakan kaum Lut ini, waria ini ya. Jangankan gua, Allah aja melaknat. Enggak, kita bahas lu dulu. Gue paham. Semua umat Islam di bumi ini memahami itu. Di dalam Quran dan hadis dikatakan bahwasanya waria itu tidak pantas hidup di bumi, tidak ada tempat di bumi, harus dijatuhkan dari gunung tertinggi di kota itu lalu dirajam. Bener nggak? Itu kalau ketahuan, kalau terciduk. Iya. Gue
Iya paham. Maksud gua aturannya seperti itu kan? Iya, iya. Gua geli sendiri nih. Ya aturannya seperti itu. Oke baik. Sekarang kita hidup di Indonesia. Ya dong. Kita hidup di Indonesia. Kita hidup di bumi Allah. Di bumi Allah, tepatnya di Indonesia. Di negara NKRI, gitu kan? Gue pengen tanya sama lu, apa solusi lu untuk kaum banci ini? Selain lu mengajak orang untuk ngebully mereka, menjauhi mereka, apa solusi lu? Solusi lu apa? Solusi gua Iya. ya nggak usah gua kasih solusi, men. Nggak usah gua kasih solusi. Intinya begini loh. Begini. Masyarakat itu udah pada tahu bahwasanya kaum penyuka sesama jenis yang biasa, gua nggak nyebutin ini ya, maksudnya nggak nyebutin karakter dia ya, maksudnya takutnya nanti tersinggung, nanti gua diiniin lagi lah. Nggak, intinya gua cuma nyebutnya penyuka sesama jenis aja gitu ya, kaum mulut lah. Ya, baik. Oke, kaum mulut aja ya, gua nyebutnya kaum mulut. Oke, baik. Jadi gini, Oke. kalau misalkan tadi gua lupa kalau ngomong apalah. Intinya gini bro, gue cukup singkat pertanyaan gue dari statement lu yang lu bilang, untuk apa kalian membela waria itu, bencong itu? Kalian mau jadi bencong? Allah saja melarang. Oke, Allah melarang. Yang gue tanya, apa solusinya? Apa solusinya untuk kita rakyat Indonesia? Harus kita apakan banci itu? Itu yang gue tanya. Mau gimana lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. bulan suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Justru di saat lo ngomong ini bulan suci Ramadan, di saat itu juga lo seharusnya kalau memang lo kasihan sama si banci-bancinya, berilah bantuan yang sebenar-benar ya. Karena kenapa? Lo lihat kan tadi ketika lo ngasih dia bantuan, dia pulang, dia nggak kerja di malam itu. Itu setidaknya lo mengurangi maksiat di malam itu gitu. Kalau lo memang posisinya peduli dengan ini bulan suci Ramadan gitu. Bukan malah lo ngasih sampah. Dengan lo ngasih sampah, sementara dia semalam nggak kerja men, nggak punya uang. Paginya dia mau makan apa? Gini. Gak usah nanya solusi ke aneh, ke gua ya. Gak usah nanya solusi ke gua. Kita lihat aja. Kaum Lut nggak enak amat. Baik. Kaum Lutnya. Kaum Sodom aja, kaum Sodom. Kaum Lut aja, kaum Lut. Enggak, kaum Oke. Sodom aja biar enak. Kaum Sodom. Kaum Sodom, Kaum baik. Sodom itu ya, Oke. itu meresahkan masyarakat apa enggak? Itu tuh. Coba pikir baik-baik. Menurut MT aja nih coba. Meresahkan Kaum nggak? Sodom meresahkan masyarakat. Taraf tergantung tarafnya. Kalau dibandingkan apa dulu? Ya, dengan adanya penyuka lagi. Dengan adanya kaum Sodom, ente merasa ini nggak, maksudnya apa tadi? Terganggu, meresahkan. Nah, iya meresahkan. Merasa nggak? coba? Jujur selama dia tidak jujur, bentar temen lu berisik banget. Jujur selama dia tidak mengganggu gua, selama dia tidak menyenggol gua, menurut gua nggak ada masalah sama mereka. Karena mereka manusia. Nggak ada masalah karena mereka manusia. Iya, karena mereka manusia. Bagi gua pribadi masalah. Ya. Bagi gua pribadi Kenapa itu? masalah. Kenapa? Kaum Wait. Sodom. Wait. Oke. Gimana? Oke, coba. Kaum Sodom kenapa? Kaum Sodom. Baik. Nih, intinya gini, gue jelasin gini. Walaupun kita tidak berbuat maksiat, entah itu berzina, mabok, tapi kalau semakin banyak ada orang yang berbuat maksiat di suatu negeri nih, taruhlah di negeri Indonesia, maka diajab sama Allah. Kalau diajab yang sama mati Allah. siapa? Yang mati siapa? Kita semua, paham. semua. Pertanyaan gua, siap. Pertanyaan gua, lu takut mati? Gue bukannya takut mati, kan gue takut ajab Allah. Kalau lu orang yang benar, kenapa lu harus takut ajab Allah? Hah? Kalau lu orang yang benar, kenapa lu takut azab Allah? Ya Allah, ini lagi nge-freeze lagi. Kalau ente orang yang benar, Ya. nih. Pasti Gua nyanyi ibaratkan nih, ya. ya. Allah sudah. Hah? Halo? Hilang lagi suara. Teman-teman, tolong dikondisikan komen-komennya ya, jangan ada yang hate. Karena gini, ini saya berdiskusi bersama teman saya ini sesama muslim gitu. Jadi ini bukan musuh. So, kita saling menghargai aja. Kita di sini diskusi santuy gitu, berkepala Diskusi dingin. santuy. Jadi buat para netizen jangan terlalu baperan dan jangan Ya. gimana ya, intinya gitu lah. Ya, jangan nyerang. Oke ya. Oke.
Ini udah lumayan ya. Oke, nih gua kasih lagi pertanyaan tadi ya. Lo bilang kalau misalkan azab Allah turun ke bumi, semua manusia mati kan? Termasuk Iya. kita. Iya, Lu takut mati? Yang baik-baiknya juga Ya. mati ikut. Juga mati. Gue tanya sama lu takut mati? Ya takut lah. Rugi amat gua. Dia yang dosa, gua kenapa gua ikut yang mati? Dia yang melakukan dosa, kenapa gua harus mati? Itu loh. Kalau lu merasa lu di kalangan baik, kenapa lu harus takut mati? Kalau lu merasa lu di kalangan beriman, kenapa lu harus takut mati? Ajab Allah itu besar, men. Lu Besar, paham? jangan meremehkan ajab, men. Astagfirullah. Tidak Jangan meremehkan. ajab. Tidak meremehkan. Taruhlah begini. Tidak ya. meremehkan. Oke. Gini, taruh. Yang waktu di Palu, yang waktu di Palu. Ya. Itu aneh dengernya. Itu karena di sana banyak yang namanya LGBT. Banyak yang namanya penyuka sesama jenis, banyak yang maksiatnya. Lu bisa bertanggung jawab. Lu bisa bertanggung jawab atas statement lu ya. Ini direkam. Enggak. Ini direkam. Gua itu Di Palu banyak LGBT diturunkan laknat oleh Allah. Lu yang ngomong ya? gua Lo yang ngomong? beritanya kayak begitu. Maksudnya selesai ini Oke, gua baik. nyari-nyari. Baik. Oke, Kalau- baik. Siap. Yang penting. Oke. Nah, oke. Kita case close persoalan takut matinya dan dilaknatnya. Sekarang gua kasih lu sebuah gua adalah orang yang bodoh, lu yang pinter. Karena kenapa? Lu santri, gua hanya seorang berandalan biasa. Lu lihat di vlog-vlog gua, lu lihat gua pakai anting, gua segala macam. Dan gua belum sempat memperkenalkan gua siapa sama lu tadi, tapi kita udah berdiskusi. Menurut gua begini, Bro. Menurut gua begini. Azab yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Lut, insya Allah, ya kan? Insya Allah tidak akan sama kita rasakan karena sudah ada hadisnya, sudah ada ayatnya. Mau gue bacain? Enggak Ya, gue bacain ya. Wa ma kana lahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana lahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi azab di zaman Nabi Lut itu tidak akan terjadi lagi setelah zaman Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Sudah dijamin oleh Allah selama ada orang-orang seperti lu di dunia ini. Gini, artinya ya, gua bacain tafsirnya ya. Tafsirnya adalah Allah tidak akan menimpakan azab kepada umatmu dalam kurung baik di kalangan umat yang sudah menerima dakwahmu ataupun umat yang belum menerima dakwahmu. Artinya yang sudah ditinggalkan oleh Rasul dengan azab yang memusnahkan mereka selagi kamu wahai Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Jadi di saat Rasulullah itu masih hidup di tengah-tengah umat manusia, azab itu tidak diturunkan oleh Allah karena akan dipindahkan ke akhirat nanti. Nah, dan Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka selagi mereka mau memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Itulah fungsinya orang-orang kayak lu ini. Orang kayak lu itu yang masih mau berdoa, masih mau istighfar. Lu lah yang melindungi dunia. So, kenapa lu harus takut dengan adanya LGBT ini, lu seolah-olah takut kena azabnya. Sekarang gue tanya, solusinya apa kalau memang lu takut? Solusi lu apa kalau lu memang takut? Apa solusi lu kalau lu memang takut? Jadi jangan gini, Bro. Jangan hanya mengajak orang-orang untuk membenci, tapi lu tidak mempunyai solusi. Masa iya kita membiarkan saudara-saudara kita yang LGBT ini mati gitu aja? Kan nggak mungkin. Gitu. Apa solusinya? Gue pribadi nggak nganggap saudara, men. Baik. Nganggap saudara. Nganggap saudara ya. Oke. Iya. Makanya gue tanya sama lu, solusinya apa? Solusinya apa untuk kaum LGBT ini harus diapain? Solusinya adalah negara ini harus menegakkan hukum Islam. Lalu kalau misalkan menemukan yang namanya kaum Sodom, lalu dihukum dengan sesuai syariat Islam. Maka mereka Dihukum mati? Ya, Dihukum mati ya? sesuai syariat Islam. Oke, itu syariat solusinya. Islam. Gini, Bro, itu menurut hadis ya. Dan menurut lu Rasul membunuh LGBT atau enggak? Sudah membunuh? Rasul membunuh LGBT? Maksudnya bukan Rasulnya, men. Maksudnya para sahabat. Enggak, maksud gua itu. gini. Iya, enggak gini, maksud gua gini. Kita kan mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dong, jelas dong. Nah, apakah Rasul sudah melakukan hal itu? Sudah ini. Kalau gua kan orang bodoh, gua bertanya nih sama lu nih.
Para Apakah sahabat Rasul langsung apa? Para sahabat melakukannya. Melakukannya seperti apa tuh? Langsung, wah dia LGBT Berbeda-beda. dipenggal langsung. Berbeda-beda. Ada yang Ya. dikasih kesempatan nggak? Ada yang berpendapat diterjunin dari atas gedung, ada yang Oh, berpendapat enggak. dibakar. Enggak, bukan itu maksud gua. Kalau itu gua tahu ada tiga kan, ada tiga Ya. ininya kan. Ada tiga hisapnya ya, ada tiga masapnya. Maksud gua ini, apakah ketika dia mengetahui, wah ini LGBT langsung dipenggal atau gimana? Itulah di dalam ininya ya. Langsung. Langsung ya. Bunuhlah. Langsung ya. Bunuhlah. Jika intinya aja ya. Jika kamu menemukan orang ini gua perjelas aja jadi nggak sesuai ini maksudnya ya. Jika kamu menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah. Itu men. Bunuhlah ya. Catat. Iya. Oke, baik. Ya, gue catat. Aman. Insyaallah gue catat. Gini. Berarti ini yang gue pertanyakan, kalau itu kan hukumnya ya. Iya. Kalau itu hukumnya ya. Nah, menurut pemahaman lu kan yang menghimbau teman-teman untuk menjauhi mengapa gitu. Apakah kita itu boleh memberikan kesempatan pada waria-waria ini untuk bertobat atau langsung dijauhin atau langsung dipenggal atau langsung dibully atau gimana? Ya kalau ketemu langsung kan tadi sesuai tadi ininya. Kalau misalnya kamu menemukan menciduk bahasa ininya, maka bunuhlah. Maksudnya. Oke, yang lu pilih yang mana? Yang lu pilih yang mana? Intinya begini men. Men. Gue itu mendukung hukum-hukum Islam harus ditegakkan. Jadi kalau permasalahan lu anggap lu nanya pendapat gue harus dibunuh langsung atau enggak, lu jangan mancing-mancing. Ntar gue salah ngomong kan misalkan. Ntar pikirannya orang-orang. Men. Enggak, kita harus punya konsisten pendirian diri terhadap apa yang kita omongin. Intinya harus ada tanggung jawab. Intinya aja. Gua sangat mendukung yang namanya penegakan syariat Islam, penegakan hukum Islam. Maka gua juga. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya intinya kalau misalkan ada yang orang yang melakukan kaum Sodom misalkan kita terciduk atau bagaimana misalkan, ya kita serahinnya ke yang pihak berwajib ininya lah, hisbahnya maksudnya. Gua kira ya, tapi oke, baik, Islamnya men. Oke, gue tidak mendapatkan jawaban yang valid dari lu. Gue tidak mendapatkan jawaban yang valid dari lu karena ngambang-ngambang. Oke, ini aja deh, lu jawab. Apabila lu menemukan kaum Sodom itu di depan lu akan memaafkan mereka dan membiarkan mereka bertobat atau lu langsung menghina mereka? Memberikan kesempatan atau langsung menghina? Jawab. Jangan gak usah ngambang-ngambang. Maksudnya menemukan kayak gimana nih? Dia lagi ngapain? Lo bertemu nih sama kaum Sodom di depan lu. Apa langsung lo hina? Bla 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 atau lu membiarkan kayak astagfirullah, teman, bertobatlah. Lu pilih yang mana? Ya yang kedua. Ya kali gua langsung enggak. Berarti nggak konsisten. Tapi kata lu di video itu boleh kita menghina, boleh kita ini, boleh itu. Berarti nggak konsisten dong dengan apa yang lu buat. Mana kata-kata gue yang menghina? Maksudnya yang nyuruh menghina. Baik. Enggak. Gue cuma ada. Bukti lengkap. Yaudah, bukti lengkap ya Allah, bukti lengkap. Coba. Brotherku sayang, bukti lengkap. Mana menghina? Emang gue nyuruh menghina? Mana? Coba. Itu pendapat pribadi gue, men. Lu jangan ngada-ngada. Gue tidak mengada-ngada. Pendapat pribadi gue. Bro, coba ini ya. Oke, biarin dulu aja. Oke, kosakata lu, mereka pantas di-prank, pantas dikerjain. Itu setara sama sebanding lurus dengan menghina, men. Yang di-prank kan yang di-prank itu kan sampah, bro. Masa lu manusia dikasih sampah itu bukan menghina namanya? Lu anggap apa itu memuji? Gini, men. Iya, intinya gue nyuruh nggak? Gimana? Oke, gimana? Astagfirullah. Gini, men. Kan udah gue bilang berkali-kali. Seandainya ada seorang nih. Nih intinya begini, diantara misalkan ya. Misalkan gue adalah orang yang penuh dengan dosa. Gue suka mabok. Baik. Lu itu penyuka sesama jenis. Lu itu kaum Sodom. Ada netizen nih. Ada nih netizen nih rame-rame nih. Nah, gue itu jadi ibaratkan mengangkat ngasih tahu bahwasanya lu lebih baik memilih yang pakai baju merah daripada memilih yang lu
kaum Sodom. Intinya gue gitu loh. Ngerti nggak lu? Iya. Walaupun yang Iya, tapi baju merah itu banyak dosanya. Gitu. Iya, paham. Oke, Iya, baik. gitu, Oke, men. berarti ngambung terus tuh. Berarti apa namanya? Ya pertanyaan gue simple sih tadi. Berarti lu sama sekali tidak mentolerir. Karena ini ada kata-kata lu ya. Ini ada kata-kata lu nih. Apa. Gue capture nih kata-kata lu, gue capture di ini gue. Di YouTube gue mengcapture mana tadi ya Allah. Ini ya kan. Tulisan lu nih. Kita baca ya teman-teman sama-sama ya. Si goblok malah membenarkan para waria karena faktor ekonomi. Di Islam nggak mentolerir segala macam kelakuan kaum banci bencong. Ente nggak usah sok, udah ayo kita live, oke ya. Nah, di Islam tidak menginikan kan, maksudnya tidak mentolerir kata lu ya. Gue mau ngomong dulu nih, gue mau ngomong. Lu tadi lu ngomong bahwasanya atau kasihan misalkan itu para ini dia juga kayak nyari makan, dia itu nyari ini, nggak apa-apa lah dia melakukan kayak begitu, perbuatan kayak gitu. Itu adalah pernyataan di video lu ngomong kayak gitu, men. Intinya di video lu ngomong kayak begitu. Intinya maksudnya lu ngomong nggak apa-apa lah maksudnya. Atau maksudnya gimana sih? Lebih baik dia kayak begitu maksudnya. Ya udah. Boleh. Ya udah. Sebenarnya gue nggak ngomong kayak gitu. Iya. Baik. Sebenarnya brother bahasa gue nggak kayak gitu. Gue bilang gini, kita tidak tahu background mereka, kenapa mereka bisa menjadi seorang waria itu bukan karena orientasi seks menyimpang doang, bisa jadi terhimpit ekonomi. Dan lu langsung bilang gue kan, bentar lu jangan ketawa, lu langsung bilang gue goblok kan karena pernyataan itu. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Makanya gue tanya sama lu tadi umur lu berapa, tapi lu nggak jawab kan. Kita lihat pernyataan seorang Kiprana, guru spiritual yang banyak. Memang agama melaknat orang-orang yang berpakaian seperti wanita, laki-laki berpakaian seperti wanita, wanita berpakaian seperti laki-laki. Tetapi bukan berarti kita seenak jidatnya bisa menghina mereka. Mereka juga manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Toh saya percaya mereka berbuat seperti itu juga karena terpaksa. Mungkin karena sulit mencari ladang penghasilan. Mungkin karena sulit mencari penghasilan sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Tapi saya ingatkan lagi, bukan berarti kalian seenak jidatnya bisa menghina orang lain, bahkan meremehkan orang lain yang harusnya bulan Ramadan ini kalian isi dengan hal-hal yang baik. Dan yang perlu lu ketahui, nggak semua waria itu menjadi waria karena memang mereka itu punya orientasi seks yang berbeda, menyimpang. Bukan, kadang juga ada karena tuntutan ekonomi, men. Ada yang dia ini sebenarnya ini seorang ayah yang nggak tahu lagi mau harus kerja apa. Karena di negara kita ini kesejahteraan itu tidak merata. Ini dari apa yang gue tunjukkan tadi, brother. Lu membenarkan. Gue tidak membenarkan, maksudnya lu membenarkan. Enggak. Perbuatan Gue tidak membantah dengan alasan dia itu nyari makan buat anak-anaknya, bener nggak? Iya. Nah, itu lu membenarkan suatu orang yang melakukan perbuatan yang dilaknat sama Allah, men. Astagfirullahaladzim. Lu ibaratnya menghalalkan segala cara. Kalau begitu nih, gue mau ngomong nih dari sore nih, gue pengen ngomong kayak begini. Misalkan ada orang, lu kira itu orang-orang pelacur, gue tanya, lu kira itu orang-orang pelacur, emang melacur buat apaan? Gue tanya, melacur buat apaan? Buat nyari makan, tapi tetap diharami sama agama. That's why gue tanya sama lu, apa dibenerin? That's why sama agama nggak dibenerin perbuatan kayak begitu, men. Walaupun demi buat nginiin anak, paham? Walaupun buat nginiin anak. That's why. Anak. Oke, sudah ya. That's why gue bertanya sama lu, apa solusi lu? Jangan cuman bisa memaki dengan bertamengkan agama. Solusinya apa? Ya, gue mah solusinya ya mudah-mudahan negara ini menegakkan hukum-hukum Islam. Mudah-mudahan tidak ada pergerakan. Lu seorang santri yang bersuara lantang tiba-tiba ngomongnya mudah-mudahan. Makanya gue ngejelasin di video tentang masalah hukum Islam. Kata gue hukum para pelaku homoseksual itu diterjunin dari atas gedung. Itu gue ngasih tahu, men. Itu gue ngasih tahu. Tanpa lu jelasin kita masih bisa baca. Yang masalahnya adalah ketika lu menyampaikan itu, solusi lu apa?
Itu yang Intinya gua ditanyakan. menyampaikan Jangan aja, buat men. statement tanpa Intinya gua bertanggung menyampaikan. jawab. Berhenti lagi nih. Berhenti lagi nih suara gua. Daniel, berhenti. Enggak. Halo, ada ya suara? Oh, ada. Tadi kan gue tanyakan ya kan, lo kan berkata tidak boleh diinikan, tidak boleh diinikan. Nah makanya gue tanya sama lo sekarang, dari statement lo itu apa solusinya? Lo punya solusi nggak sebelum mengeluarkan statement? Kan gue cuma ini doang, iniin pendapat gua, men. Bukannya Ya udah. gua mau menggurui atau gimana. Lu mah nggak ngerti. Gua Ngerti, ngereksen. brother. Bahasa Gua ngereksen video si Ferdian dan gua itu suka. paham. Bukannya gua mau ngasih solusi buat para pelaku homo. Itu catet itu. Catet kok, ada bukti nyatanya ada. Ya udah, ya udah baik ya. Berarti berarti kan gini ya. Setelah gue bertanya sama lu, ternyata jawabannya kemana-mana nih. Karena lu tidak bisa bertanggung jawab dengan perkataan lu yang lu bilang. Sama lu apa juga. namanya, ya bagian mana gue yang tidak bisa bertanggung jawab? Bagaimana? Coba. Ya lu tadi tanyakan. lu bilang gue nyuruh ngehina. Mana gue ngehina apanya? Gue nyuruh ngehina enggak? Lah, itu lu mendukung ngerjain apa? Waria? Mendukung itu adalah ada suatu perasaan, men, yang diungkap. Nice try. Oke, sip. Oke. Gimana, Bang? Gini. Yang dilakukan oleh seorang Ferdinand Sule, siapa namanya? Ferdinand Sule nggak tuh? Ferdian Paleka adalah memberikan ngerjain waria dengan memberikan sampah, dan itu menurut gue penghinaan. Tapi kalau menurut lu bukan penghinaan, itu hanya sebuah apa? Penunjukan rasa katanya apa gitu. Ya gitulah ya. Ya sudah. Cukup jawaban lu di situ, kita case close masalah itu ya. Sekarang kita dengarkan Ustadz Khalid Basalamah bercerita tentang kisah Nabi, bagaimana sikap Nabi terhadap kaum ini. Udah paham ya? Udah denger ya? Rasul saja mengambil langkah usir dia dari Madinah. Setelah penyakitnya sembuh, baru boleh dia balik. Bro, itu artinya Nabi Rasul kita aja tuh memberikan kesempatan orang untuk bertaubat. Nah, orang kayak lo ini, ya kan, yang ilmunya tinggi, seharusnya memberikan solusi kepada teman-teman kita, yaitu adalah merangkul. Ayo kita bina mereka ini, pihak mereka ini. Kalau lu memang khawatir dengan kematian lu kena azab tadi kan, bina para waria ini. Setelah dibina sampai dia sembuh atau didoakan atau apa, daripada kita memaki, daripada lu. Ini udah bukan zaman purbakala, men. Semuanya udah ada aturan gitu. Dan gue tahu, oke, case close masalah itu lagi ya, karena tidak akan mendapatkan jawaban yang benar dari lu ngambang terus. Gue mau tanya sama lu sekarang. Lu santri nih. Lu santri? Oke. Gue pengen tanya sama lu ya. Bentar. Menurut lu, nih, baca ya teman-teman. Menurut lu, apakah sifat yang seperti ini mencerminkan seorang santri? Nggak usah banyak omong sok pinter. Ya, ini lagi ditonton netizen. Jadi maksudnya jangan gimana sih? Itu adalah cat pribadi kita, men. Maksudnya itu cat pribadi kita. Jadi lu nggak perlu mengumbar-ngumbar seperti itu. Ih, kayak gini. Ini video. Lu mau niat ngejatuhin gua apa gimana? Tidak menjatuhkan, brother. Gua menanyakan status lu sebagai santri. Gue itu memperlakukan orang sesuai dengan versinya, men. Sesuai dengan versinya. Berarti gue ini hina? Bukan hina, men. Bukan. Lu bilang kan lu katanya orang bukan apa namanya, masih pakai anting, masih ini kan, bener nggak? Ya kali gua ngomongnya aku kamu bukan. lagi ini. Gua nggak kayak begitu. Kalau lu misalkan ininya dialihkan, nggak apa-apa. Ini siapa sih ini? Raya Oki Real ini, tolong jangan ngechat dulu dah, gue nggak butuh
ini masukan dulu nih kita antara kita pribadi. Jadi orang lain tidak boleh ikut campur. Ini pemikiran kita berdua aja. Yang bro, gue bukan bermaksud gue minta lu romantis ke gue dengan manggil aku kamu, tidak. Gue sayang sama lu sebagai sahabat, saudara, tidak mencintai lu. Tapi bahasa kita, bahasa elu brother, bahasa elu, coba lihat ya. Gak usah banyak omong, sok pinter, diskusi aja, ayo live. Oke, kita nggak usah. Bener, emang bener, emang gua bener. host. Emang bener, lu Oke, gak oke. usah banyak omong Oke. di video lu yang kata itu. Gua ngomong kayak begitu, men. Lu gak Baik, usah banyak oke. omong. Lebih baik kita ini, gua bilang gitu. Daripada lu misalnya di Oh, video berarti- itu tadi ngomong di video yang di ini lu apa? Oke, YouTube baik. lu tuh. Iya, iya. Jadi gitu. Baik. Ya, lagian Iya, baik. kata-kata gua kayak begitu biasa aja kayak gitu, mah. Emang anak-anak Oh, biasa ya? Gua bukannya santri alay, men. Gua santri gaul. Maksudnya santri-santri yang Santri gaul? apa namanya? Santri-santri yang apa namanya? Yang biasa nongkrong sama anak-anak tongkrongan juga maksudnya loh. Ngerti nggak? Bukannya santri-santri Oke. yang ini. Iya. Berarti santri gaul itu boleh berkata kasar? Siapa yang kata kasar? Emang gua ngomong kasar kayak gimana itu tadi? Kayak gimana sih? Wait. Emang gua ngomong anjing, ngomong itu. Enggak, bentar. Gue Astagfirullahaladzim. tanya ke lu dulu, santri yang itu tuh boleh berkata kasar nggak? Maksud gua santri gaul itu adalah santri yang bergaul sama anak-anak muda yang lainnya gitu maksud lo. Ngerti nggak? Ngomongnya lu gua Iya, misalkan enggak. gitu. Gue bertanya, apakah santri gaul itu boleh berkata kasar? Kasarnya di mana? Gue bilang gitu. Kasarnya di mana? Emang gue ngomong kotor? Ngomong kotor nggak? Enggak, ini Mana coba ngomong kotor banyak. apa gua? Oke, ya udah. Sebenarnya banyak nih video lo kalau gue kasih lihat nih ya. Bentar. Oh ya udah. Ini. Iya, di video. Oke. Men. Di video mah beda lagi. Nih. Itu di video gue Nih, lagi nih. ngegas, men. Itu Bentar cara ini bentar gua, sayangku. Bentar sayangku. Apakah boleh seorang santri mengatakan si goblok malah membenarkan para waria? Si goblok. Apakah di pesantren lu diajarkan untuk memanggil orang si goblok? Gini. Itu gaul ya? Anjing, kita gaul, men. Lo goblok gila. Gaul gue. Men. Lu gue udah santri gaul belum nih? Udah pakai sarung nih. Hah. Men. Gini. Lo goblok. Kan gue udah bilang berkali-kali, gue ngomong itu gue kalau ngomong sama orang itu sesuai dengan apa yang dia iniin, men. Kayak misalkan lu kan tadi kan gue di komenan bilang, lu itu membenarkan yang namanya LGBT demi sesuap nasi, bener nggak? Perlakuan apa namanya? Lu itu membenarkan perbuatan kaum Sodom. Iya benar. Walaupun Gua apa namanya gua kangen demi sesuap nasi itu lu membenarkan. Makanya gue bilang apa? Gue bilang goblok. Emang goblok. Oh gitu. Berarti seorang santri itu cara menegur sesama umatnya itu adalah dengan kata kasar. Oke, case close di situ. Siap. Biarkan netizen yang menilai. Catat ya buat semuanya nih. Catat buat semuanya. Catat. Lebih baik Oke. ditampar membuat sadar daripada dibelai membuat lalai. Paham tuh? Catat baik-baik buat semua netizen. Lebih baik- Masalahnya, ente tidak menampar aneh. Kalau ente tampar, aneh terima. Dikatain goblok ke hati. Yang ditampar hati. sama aja, Perasaan. men. Catat itu Tidak baik-baik. sama Sekali lagi sayangku. gua bilang. Oke, Sekali case lagi gua close. bilang. Oke. Sekali lagi. Lagi. Ya. Dah, Sekali udah. lagi Bagian tadi itu gua case bilang. close ya. Gimana? Enggak, Oh, gua bentar. ngingetin lagi. Gue ngingetin sekali Boleh, lagi. boleh. Lebih baik Iya. ditampar membuat sadar daripada dibelai Iya. membuat lalai. Makanya gue ngomong kayak begitu biar lu sadar. Oh, itu tadi. Berarti lu ngatain gua goblok untuk menegur gua. Bener dong? Ya buat nampar lu biar sadar. Biar sadar, boleh. Siap. Berarti itu cara santri nih buat menegur. Enggak, itu cara gua. sesama umat. Ah. Catat baik-baik. Semua perkataan Ya, gua lu itu santri. semua perkataan gua itu resmi pribadi gua, men. Tidak mewakili santri, tidak mewakili pesantren, tidak mewakili Habib, tidak mewakili kiai. Itu emang cara gua. Intinya begini loh. Dakwah itu punya cara masing-masing, men. Kita itu mempunyai kewajiban, Oke. kewajiban berdakwah. Dan cara dakwah gue ya kayak begini. Gue nggak mau Dan itu lo belajar dari siapa? Waduh, jaringannya. Gue mau nanya, men, nanti, men. Gue mau nanya sama lu. Boleh, tapi jangan dipotong dulu.
Ya. Oke. Nah, berarti kan tadi cara lu menegur gua, menampar gua adalah dengan cara bilang gua goblok tadi ya. Dengan Jelas cara ya, pribadi itu ya. gua. Cara pribadi lu. Yang gua pertanyakan, lu belajar di mana? Masa iya lu nggak ada seorang influence gitu ya, panutan gitu untuk menerapkan sifat dan sikap Beda-beda. dalam hidup lu gitu. Beda-beda cara semua. Lu aduh. Lu ngelihatnya cuma ustadz-ustadz yang ini sih yang yang lemah gemulai Yang gitu, alim-alim. yang ngomongnya kayak gimana? Oh, berarti ada ustadz yang ngomong kotor? Oh banyak, ada juga bukan kotor, maksudnya bukan kotor, tegas. Kalau bahasanya bukan kotor, tegas. Ini direkam Tegas. ya. Tegas, Astagfirullahaladzim. bukannya kotor, Tegas itu nggak, bro. Ngomong bego itu bukan tegas. Itu ngomong kotor. Itu merendahkan martabat manusia dengan kata bego. Bego itu kan bodoh. Dangki gitu ya. Jangankan ngomong bego, ada kok Habib yang ngomong bangsat, yang ngomong ini juga. Astagfirullah, Habib yang ngomong bangsat. Astagfirullahaladzim. Nah, lu bisa pegang lah ya kata-kata lu ya. Oke. Case close di situ ya. Masalah bego itu udah jadi ini lu lah ya. Maksudnya prinsip lu ya. Aja yang Sekarang nggak kita tahu. Iya, baik. Kita nggak tahu. Kita mah orang bodoh semuanya. Nih, lu baca ya. Nah, lihat ya. Dari chat lu ini langsung nggak usah banyak omong sok pinter. Oke, satu lagi. Dengan Udah, gue mau akun nanya yang sama lu, satu lagi. gue mau nanya sama lu. Bentar. Kita masih pembahasan ini dulu. Ini belum selesai. Terus chat lu yang kedua adalah besok jangan lupa buktiin kalau lu lebih pinter dari gua. Yang gua mau tanyakan sama lu, Ya, apakah di dalam ilmu pesantren lu itu tidak mengajarkan assalamualaikum kepada sesama umat Islam? gini lah men, gini. Ini oke, gimana? Kenapa gue bilang tadi kata gue buktiin siapa yang lebih pintar kan maksudnya. Gue ngomong kayak Bukan, gitu, bentar, nggak usah ngambang. Lu kenapa tidak berucap assalamualaikum kepada gua sama umat Islam? Itu yang gue tanyakan. Lu santri, bro. Lu lihat jawaban gua jawabnya apa? Teman-teman, baca sendiri ya. Waalaikumsalam insyaallah. Sekarang seorang berandalan seperti Jerry Taufik Lizam ini yang pakai anting, yang berteman dengan orang-orang bertato, penzinah nih gua nih, masih bisa gua mengerti yang namanya salam sama saudara gua. Masa saudara gua yang santri ini tidak paham cara menyapa saudara? Udah berkali-kali gue bilang men, gue itu memperlakukan seseorang itu sesuai dengan versinya. Gue mungkin gak salah sama lu. Astagfirullahaladzim, masa iya? Gue gak Bro, salah sama apa lu bukan salahnya, karena bro? gue gak niat salah. Gue bukan karena gue gak mau salah sama lu, karena emang langsung aja, maksudnya langsung to the point aja men. Langsung to the point, kita ini chat langsung bales di HP ini, maksudnya langsung nulis. Tadi lu Bro, lu tadi salam gue perlu jawab kan? ketahui. Taruh, lu tadi salam gue jawab kan? Di apa ini? Di Gua lab kan? jawab. Di lab. Nah, di lab. Iya. Jadi langsung aja kalau misalnya cuma dicatat kayak gitu mah, maksudnya dicatat kayak itu mah gue cuma sama orang-orang yang ini aja. Sama orang tertentu, berarti gue hina nih ya? Enggak, bukan hina juga men. Enggak, bukan gitu juga. Masa lu nggak ngucapin Gua cuma- salam, bro? Gue Nggak, tidak udah, belajar, udah. gue tidak. Udah jangan bahas itu, Gua- jangan bahas gua- itu. Sekarang guanya yang Jangan mau bahas bahas nih. Belum bahas Bentar, dulu, belum bahas enggak. dulu. Bro, kita malu bro, karena di sini yang nonton tuh ada umat Kristiani bro. Teman-teman gue tuh banyak umat Kristiani bro. Malu kita bro. Mereka itu Ya lu, taat sama ini. taruh. Ya lu ngapain lu bahas masalah chat kayak gitu di sini? Itu lu yang bikin. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain? Lu nah, ini nih. Lu yang Karena ini, status men. lu santri. Lu yang pengen. Enggak. Lu ngapain bahas di sini? Gua tanya, lu ngapain bahas di sini? Biar dia liatin sama orang. Hah? Bukan. Masalah itu salam. Bukan. Kata lu banyak orang Kristen juga kan, banyak orang yang non muslim. Ngapain masalah Iya. kayak begitu diinin kan? Kalau Bukan, misalkan ini iya. ya dicat aja men. Aduh, Bukan. ketahuan banget mau lo. Ya kan? Oke, bro. Ketahuan banget Lu- saya memperburuk citra guanya. Bukan, ini tidak. Maksud gue gini, lu di YouTube berani menyerang teman-teman. Lu di YouTube, wait. Lu di YouTube berani menyerang teman-teman seagama lu, bilang kalian melaknat Allah gini. Teman-teman, tolong kata-katanya dijaga. Jangan malu-maluin agama, gila. Netizen jangan suka baper, ini cuma diskusi doang, lu jangan pada baper.
Oke, bro. Dah. Di YouTube, lu berani menegur umat, membawa bertamengkan agama, secara disebarkan. Yang nonton YouTube lu kan nggak cuma umat Islam. Yang nonton YouTube lu kan juga ada orang Kristiani. That's why kenapa lu malu ketika gua membongkar kedok lu. Lu seorang santri yang tidak santun dalam menyapa saudara lu. Kenapa lu malu kalau lu berani? Enggak. Kalau di video itu udah gua pilih men kata-kata gua. Kira-kira mana nih yang misalkan pantas didengar sama ini apa gimana. Itu adalah pembelaan gua men di video gua. Tapi kalau misalkan ini itu adalah fake. Ini adalah lu memperburuk citra gua men. Jangan cara lu membahas masalah kayak begituan. Aduh. Iya, paham. Berarti lu ingin terlihat baik di depan padahal aslinya di belakang minus. Intinya gitu ya. Nggak, sekarang gua mau kekurangan lu harus disembunyikan. Udah gantian. Gantian, boleh. Ayo, silakan. Oke. Iya. Tapi gua mau apa lagi lah? Ya. Gimana sih debat nggak ngomong kata? Iya gimana nih nggak debat saya? Lu kebanyakan ngomong sih gua lupa. Ya udah. Apa? Gua tungguin. Tenang. Gua tungguin. Enggak, yang mau gua tanyakan itu adalah apa alasan lu membenarkan suatu perbuatan kaum Sodom? Itu loh, alasan paling ini. Lu itu agama Islam, men. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya gua mau maaf aja nih, makanya gue bilang goblok ya karena lu itu membenarkan perbuatan kaum Sodom demi sesuap nasi, demi ingin anak kata lu. Iya. Itu apa alasan lu, coba lu mikir. Oke. Lagian di video gue bilang ini maksudnya nginiin bukan masalah kemanusiaan. Catat itu. Gue di video gue ngomong, ini bukan masalah kemanusiaan gue bilang. Makanya gue nginiin masalah ngerex video Ferdian itu. Gue bilang bukan masalah kemanusiaan. Kalau misalkan masalah kemanusiaan, ya emang gue salah maksudnya. Tapi kan gue masalahnya gue nggak ngebahas itu. Gue nggak apa namanya? Gak menilai dari sisi kemanusiaan, gue menilainya dari sisi agama yang mana menghinakan para pelaku homoseksual. Menghinakan ya? Menghinakan ya? Menghinakan. Haram hukumnya bagi lu berhubungan dengan mereka, bersaudara, memakan makanan hasil masakan mereka itu haram. Dia tergantung dia perbuatannya itu hasil duit dari mana. Kalau dari dia ya apa? Operasi ya haram. Operasi apa sih? Oh, maksudnya ini dia prostitusi. Oke, bilanglah misalkan dia bencong salon. Bencong salon. Iya. Ya. Haram nggak kira-kira? Ya halal lah. Kira-kira. Halal. Halal. Itu udah jawabannya. Berarti lu membenarkan waria itu mencari uang. Berarti lu membenarkan adanya waria. Apa? Catat baik-baik. Gimana masalahnya? Enggak. Catat baik-baik. Siap. Catat baik-baik. Yang lagi gua bahas di video itu yang beres kah bang? Gak tahu nih dia nggak masuk lagi nih. Catet. Gue sejujurnya gue malu sama kalian. Udah dulu bro kata dia. Padahal gue belum pada intinya sebenarnya tuh banyak banget nih yang gue mau bahas. Baik, gue balas dia baik-baik aja ya. Baik, saudara, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ya brother. Karena ini, oke kita sambung di sini ya karena dia tidak mau melanjutkan diskusinya karena menurut gue memang gue tidak dapat sebenarnya dari tadi jawabannya tuh apa gitu ya. Dialihkan terus dengan segala macam. Dia bilang haram bahwasanya waria itu ada terus dengan cari nafkah. Yang anehnya adalah dia boleh ada waria yang bekerja di salon tapi tidak boleh ada prostitusi padahal konteksnya sama-sama waria. Kalau memang menurut dia waria yang prostitusi itu salah tapi yang salon benar gitu ya. Berarti kan benar kata gua. Mereka itu mengerjakan itu karena terhimpit ekonomi. Dan logikanya sekarang lagi corona men.
Sekarang lagi corona, orang mana ada yang buka salon gitu ya. Dan dia tidak terima katanya ada banci yang jadi banci bukan karena kelainan seks, tapi justru karena terhimpit ekonomi, dan dia tidak terima itu. Oke. Intinya dia ngomong intinya dan satu pertanyaan gue dialihkan terus kan. Yang sebenarnya gue pengen bilang ke dia nih, brother-brotherku ya. Ini datanya cukup valid. Ya. Kalau misalkan dia tidak setuju atau dia mengharamkan yang namanya LGBT gitu ya, dia sangat-sangat menghina. Sementara nih ya, Rasulullah SAW aja masih bisa mentoleran, yaitu keluarkan nih LGBT ini dari kota kita, biarkan dia sembuh. Setelah dia sembuh, baru dia boleh balik ke kota kita. Itu Rasulullah yang ngomong. Sementara dia langsung hina, mengharamkan tahap apa ya kan, dari YouTube-nya dia itu kan, boleh dikerjai tahap apalah gitu kan. Sementara nih ya, bodohnya dia masih pakai Facebook, dia masih pakai Instagram. Yang mana Instagram itu jelas-jelas adalah kepunyaan Facebook. Jelas dong, Instagram tuh punya Facebook kan. Sekarang sahamnya punya Facebook. Dan kita lihat di faktanya ya, faktanya nih. Ini faktanya nih. Ini jelas banget ada faktanya. Gua kasih lihat ke kalian, ke teman-teman semua nih. Ini walaupun udah tidak berdebat, tadinya gue mau mempertanyakan itu ke dia, cuman ya udahlah, dia keburu udah cabut kan. So kita belajar bareng-bareng aja nih. Gue memang bukan seorang muslim yang taat, gue adalah anak nakal gitu ya. Kalian bisa baca nih, dukung LGBT Zuckerberg. Nah, gimana sih bacanya Zuckerberg? Ikuti pawai kaum gay. Tuh. Sekarang logikanya gini men, kalau dia mengharamkan yang namanya segala bentuk LGBT, hasil buah tangan LGBT, ngapain dia masih pakai Instagram? Ngapain dia masih pakai Google? Sementara di Google lo bisa lihat nih di Google apa yang dituliskan di Google. Tuh, lo baca nih. Ada namanya gay glares. Google dikenal, sorry, masa gue baca tanpa ngasih ini ya. Oke. Google dikenal sebagai perusahaan yang dihuni oleh beragam jenis manusia, ya kan? Termasuk kaum marginal seperti gay dan lesbian. Ya kan? Sebenarnya intinya gue mau nanya itu ke dia. Setelah perdebatan ini, tolong hapus Instagram lu. Gue mau bilang gitu, tolong lu jangan pernah buka Google, karena Google itu produk gay. Jujur, gue tidak mengiyakan adanya LGBT, tapi gue tidak memusuhi juga. Karena kenapa? Pertama, mereka manusia, itu alasan gue tidak memusuhi mereka. Tapi gue tidak mengiyakan karena kenapa? Gue punya adik, punya keluarga, gue nggak pengen keluarga gue LGBT juga. Jujur aja, gitu kan? So kalian bisa nilai sendiri men, atas kepintaran dia. Padahal jelas-jelas dia yang nantang gue buat berdiskusi, tapi ketika statement dia habis, dia tidak bisa menjelaskan banyak hal, akhirnya dia stop dengan itu. Oke, thank you geng udah nonton perdiskusian ini ya kan. Semoga kalian bisa menilai lah. Gue juga tidak bermaksud untuk mengompor-ngompori, tapi ini sekedar sharing karena kan dia nantang tuh, dia merasa dia santri. Assalamualaikum, dadah teman-teman, terima kasih udah nonton. Oke, jadi segitu aja informasi dari gua. Oke, see you next video. Bye. Kuahnya.